Halo teman-teman semuanya. Di sini saya ingin berbagi untuk rumus dan aplikasi yang sering digunakan di bagian administrasi ataupun keuangan dari pengalaman saya selama 10 tahun ini menjadi bagian administrasi dan keuangan. Oke, pertama-tama kita akan menggunakan rumus SUM. Kita ketik di sini ya, sama dengan SUM buka kurung, kita blok untuk yang ingin kita cari jumlahnya. Tutup kurung, kemudian enter. Nah, kita sudah dapat ya totalnya ya, teman-teman semuanya ya. Oke, kita beralih sekarang ke rumus VLOOKUP. Nah, di sini kita sudah ada tigernya yaitu apel, di mana kita ingin mencari jenis apel ini tuh jenisnya apa, dan mencari total. Totalnya adalah total teratas ya. Oke, kita ketik sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita blok yang apelnya, koma, kita blok data kita, lalu karena di sini dia adalah kolom kedua, maka kita akan pilih 2 ya, koma lagi, false ya, false atau 0 ya teman-teman ya, tutup kurung, enter. Kita sudah dapat untuk jenisnya adalah buah ya. Kemudian kita cari totalnya, sama ya seperti tadi, kita ketik VLOOKUP, buka kurung, kita blok lagi yang apelnya, koma, kita blok juga datanya, lalu kita pilih di kolom ketiga, karena untuk total ada di kolom 1, 2, 3 ya, koma, 3, koma, false. Nah, kita sudah dapat totalnya yaitu 50. Total di sini adalah total teratas ya teman-teman ya. Karena VLOOKUP akan selalu menampilkan data yang teratas. Nah, untuk kebalikannya, jika kita ingin mencari data terbawah, itu kita menggunakan namanya rumus lookup. Nah, di sini kita juga sudah ada nih apel, ya kan? Nah, kita ketik sama dengan lookup, kita buka kurung, 2, 1, garis miring, buka kurung, dari kolom A, 1 sampai dengan A15 kita blok, kemudian kita sama dengan di apelnya, tutup kurung, koma, buka kurung lagi, C1 sampai dengan C15 ya, lalu tutup kurungnya 2 kali ya. Oke, kita coba enter. Nah, hasilnya 74 ya, itu adalah yang terbawah. Jika kita penasaran, di sini tadi juga kita bisa coba ya yang ikan ya, kita ganti dengan ikan. Yang terbawah adalah 40 ya, teman-teman ya. Atau kita cari misalnya juga ayam ya. Yang terbawah itu untuk VLOOKUP ayam itu adalah 23 ya, sesuai ya. Nah, kita balik lagi ke rumus VLOOKUP tadi. Nah, di sini kan apel. Jika kita ganti menjadi misalnya jeruk, nah, dia akan menampilkan yang teratas ya, total yang teratas itu 54 untuk jeruk, benar ya. Nah, lalu kalau kita coba juga misalnya manggis ya, manggis, maka yang teratas itu adalah 64. Nah, kita juga bisa coba juga misalnya ayam, untuk jenisnya menjadi hewan, totalnya menjadi 35 karena ada total yang teratas ya teman-teman ya. Perbedaan VLOOKUP dan lookup itu, kalau VLOOKUP selalu menampilkan data teratas, kalau lookup dia akan menampilkan data yang paling bawah. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan rumus if. Nah, di sini ya kita ada jenis nama, jenis total juga ya seperti tadi, tapi ini dia semuanya sudah dibersihkan, jadi maksudnya totalnya itu sudah satu-satu ya, nggak ada yang double gitu loh. Nah, oke. Untuk keterangannya di sini adalah kalau dia kurang dari 80, maka stok kita itu kurang ya.
Kalau 80 sampai 100 cukup banyak. Nah, lebih dari 100 itu banyak. Nah, jadi rumusnya ini seperti yang sudah ada di contoh ya. Kita akan ada di kolom D ya, kita buat ya. Kita ketik sama dengan if. Nah, ini kita mau cari yang di C2-nya. If itu adalah jika ya. Jika C2, artinya gitu cara membacanya ya, lebih kecil dari 80, koma, titik 2, kemudian itu artinya kurang. Nah, jadi gini cara bacanya. If itu adalah jika. Jika kolom C2 lebih kecil dari 80, koma itu kita baca maka kurang. Nah, di sini karena dia bukan angka, kurang itu harus kita berikan tanda petik 2. Oke, kemudian koma lagi. Jika if C2 lagi lebih kecil, tanda lebih kecil atau sama dengan 100, maka di sini cukup banyak. Nah, selain itu adalah banyak. Ya, tetap pakai tanda petik 2 ya, tanda petik 2 di atas. Oke, kita coba enter. Oh ya, oke, kita tutup kurung dulu. Enter. Nah, oke. Nah, di sini sudah lihat ya, ini banyak. Nah, untuk ininya kita tinggal copy ke bawah ya. Oke. Nah, copy paste ke bawah. Nah, di sini dapat ya, kalau 180 itu dia banyak ya, sesuai ya. Lebih dari 100 itu banyak. Nah, lalu kalau 58 itu kurang, betul ya, karena di bawah 80 itu kurang. Kalau 87 itu adalah 80 sampai 100 cukup banyak, dan 141 banyak. Ini 65 kurang banyak, semuanya sesuai ya, rumus kita sudah benar. Nah, misalnya kita coba di sini ganti 100 ya. Nah, itu jadi cukup banyak. Berarti ini rumus kita sudah benar ya teman-teman semua ya, untuk if-nya. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan menggunakan yang namanya rumus conif, di mana kita ingin mencari banyaknya buah dan banyaknya hewan. Ya, oke. Nah, di sini kita ingin mencari tahu berapa banyak buah di sini, ya. Nah, berapa banyak kata-kata buah dan berapa banyak kata-kata hewan ya di kolom B ini ya teman-teman ya. Oke, caranya sama dengan conif, buka kurung, kita blok aja ya di sini, kemudian koma, tanda petik 2, kita ketik buah. Oke, tanda petik lagi, tanda petik 2 lagi, lalu tutup kurung. Nah, oke, kita dapat 8 ya. Nih, kita coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah benar ya. Nah, kemudian di sini kita juga ingin mencari banyaknya hewan. Ya, kita ketik sama dengan contif. Kita blok lagi, kolom B, koma, titik 2, tanda kutip 2, hewan, ketik 2 lagi, lalu tutup kurung, enter ya, ada 6. Coba kita hitung di sini bersama-sama. Hewannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke, sudah sesuai. Itu kegunaannya conif, di mana dia akan menghitung berapa banyaknya data yang ada. Ya kan? Di sini misalnya total banyaknya hewan atau banyaknya kata-kata buah, itu biasanya kita menggunakan conif. Oke, selanjutnya lagi kita akan menggunakan SUMIF. Nah, SUMIF ini kegunaannya jika kita ingin mengetahui total banyaknya buah.
atau total banyaknya hewan. Jadi secara total ya, jadi bukan jumlah hewannya berapa, bukan jumlah kata hewan atau kata buah, tetapi ada total angka gitu ya teman-teman ya, bedanya ya. Nah, di sini total banyaknya buah dulu ya, kita ketik sama dengan sum if. Nah, ini kolom B, lalu koma, tanda petik 2, buah. Kita ketik ya buahnya ya teman-teman ya, koma. Nah, di sini kolom C, maka di sini dapat 411. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman ingin menjumlahkan buah di sini ini 50 ditambah 54 ditambah 56 tambah 33 tambah 65 tambah lagi 64 74 dan 15, itu totalnya 411 ya. Nah, coba kita koreksi lagi ya. Coba teman-teman semua juga untuk koreksi lagi apakah jumlahnya sudah benar atau belum. Tapi biasanya sih udah benar ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita ingin tahu total banyaknya hewan. Nah, ketik lagi sama dengan sum if, kolom B, lalu koma, kita tanda petik 2, hewan, tanda petik lagi, koma. Nah, kolom C, oke, 262 ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, 35 tambah 67 tambah 74 tambah 23 tambah 23 tambah 40 ya kan. Nah, inilah kegunaan rumus ini ya. Jadi kita menjumlahkannya lebih praktis gitu ya. Oke. Nah, di sini lagi ada aplikasi-aplikasi yang membantu kita dan sering sekali digunakan di dunia keuangan atau administrasi ya. Itu ada namanya sort ya teman-teman ya. Ada namanya sort ya. Di sini kalau untuk sort itu sendiri kegunaannya adalah untuk mengurutkan ya teman-teman ya, mengurutkan data dari A sampai dengan Z. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Kita blok dulu. Nah, misalnya kita ingin sort di kolom A. Nah, oke, kita ingin sort yang nama ya. Nah, oke. Maka dia akan, nah, otomatis ya, apel, ayam, bebek, ikan, ini secara secara nama. Dia akan berurutan dari A sampai dengan Z ya. Apel, ayam, bebek, ikan, jeruk, mangga, manggis gitu ya. Atau bisa juga kita urutkan dari jenisnya ya. Jadi kita urutkan dari jenisnya. Nah, dari jenisnya itu adalah kolom B. Maka, nah, dapat buah hewan. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Kemudian ada aplikasi namanya Freeze ya teman-teman ya. Nah, kegunaannya di sini adalah untuk membekukan baris atau kolom tertentu. Jadi gini, misalnya kita ingin membekukan di kolom baris kedua. Jadi kita akan klik view, kemudian Freeze ya kita pilih ini. Nah, kemudian nanti pada saat kita akan akan ke bawah. Nah, jadi begini ya teman-teman hasilnya ya. Jadi begitu dikeatasin, dia naik. Jadi, nah seperti ini ya kegunaannya. Atau bisa juga untuk baris ya. Kita unfreeze dulu. Nah, kita freeze yang baris kedua misalnya. Oke. Nah, kalau kita ingin ke sini, dia akan seperti ini ya. Nah, seperti ini ya kegunaannya teman-teman semua ya. Oke, selanjutnya kita akan ke filter ya. Filter di sini kegunaannya untuk melihat data-data tertentu saja ya teman-teman ya. Jadi kita filter ya. Nah, di sini kita klik menu data, kemudian kita pilih filter. Nah, misalnya kita di sini kegunaannya gini, kita ingin tahu apelnya saja.
gitu kan. Nah, ini ditampilkan hanya apelnya saja. Atau misalnya kita ingin tahu bebeknya saja misalnya. Jadi ada 2 gitu kan. Terus ini ikannya saja atau misalnya mangganya saja, kegunaannya seperti itu ya. Atau bisa juga kita mau lihat di jenisnya, buahnya saja. Jadi yang terlihat hanyalah buahnya. Atau misalnya di sini ya teman-teman ya, kita ingin melihat yang bagian hewannya saja, yang terlihat hanya hewannya saja. Itu sih kegunaan filter dan ini sangat berguna sekali teman-teman ya untuk keperluan di bagian keuangan ataupun administrasi. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi yang namanya Remove Duplicate ya. Remove Duplicate ini kegunaannya adalah untuk menghilangkan nama-nama yang double ya, atau yang 2 kali, ada yang 3 atau berapa sejenisnya dan kita akan hanya memilih satu saja gitu kan, kita jadikan satu. Nah, caranya seperti ini. Kita blok, lalu kita masuk ke menu data, lalu di sini ada remove duplikat. Nah, kita pilih OK. Nah, seperti ini ya. Apel yang cuma ada 1, ayam hijau 1, jeruknya 1, bebek 1, mangga 1, ikan manggis ya. Jadi udah nggak ada lagi yang double. Jadi apelnya tadinya ada 3, sekarang cuma ada 1. Terus ayamnya tadinya ada 2, sekarang cuma ada 1. Seperti itu kegunaan dari remove duplikat ini. Kemudian ada lagi aplikasi namanya conditional formatting. Nah, untuk conditional formatting ini kita kegunaannya adalah bisa juga ya untuk yang double kita tandai dengan warna merah atau warna biru atau warna kuning. Contohnya seperti ini. Nah, di sini bisa kita blok yang bagian namanya saja. Kita masuk ke menu home. Di sini ada format conditional formatting, new rule. Nah, di sini kita pilih format only unique or duplicate value. Kita kasih formatnya. Kita kasih misalnya warna merah. Lalu kita klik OK. OK lagi. Nah, di sini yang tidak ada lebih dari 1 itu cuma mangga aja ya. Jadi mangga doang yang 1. Yang lainnya itu ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada duplikatnya lah gitu kan. Nah, bisa juga di sini kita bikin lagi di totalnya ini, ya kan? Untuk format kondisionalnya seperti ini, new row, ya kan? Nah, di sini format only cell content. Nah, di sini misalnya kita pilih yang greater than. Greater than ini kita pilih misalnya dia greater than-nya itu lebih dari 50 ya. Kita kasih warna biru misalnya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kalau dia 50 itu dia warnanya belum biru. Kalau 35 belum, ya kan? Lalu 23 enggak belum, 33 juga belum, tapi 54 dia sudah, ya kan? Ini warnanya biru, seperti itu ya. Nah, biasanya kegunaan ini saya menggunakannya. Jadi biasanya kita terima invoice ya kalau saya bekerja itu ada deadline-nya misalnya 14 hari. Kalau dia masih 7 hari, biasanya warnanya saya kasih kuning. Kalau udah 14 hari saya kasih warna merah supaya saya buru-buru untuk mengerjakan. Nah, kalau masih 1 atau 2 hari biasanya belum ya, atau sampai 6 hari biasanya itu belum ada warna. Jadi kita masih santai lah gitu ngerjainnya seperti itu. Gunanya seperti itu ya teman-teman semua ya. Oke, sekian dari saya. Untuk selanjutnya nanti saya akan rutin mencoba untuk membuat lagi rumus-rumus Excel atau apapun yang berhubungan dengan pekerjaan saya nantinya. Nah, tolong untuk teman-teman semua like, subscribe, komen, dan kritiknya ya, sarannya ya, tolong ya di bawah ya. Dan untuk teman-teman yang ingin juga nantinya belajar sama saya, nah di sini akan saya tampilkan untuk email dan WA saya. Jadi nanti teman-teman semua bisa bertanya kepada saya via email ataupun WA. Terima kasih semuanya. Salam dari saya. Dah.